Saudara-saudari yang terkasih, hari ini 21 Oktober, hari Selasa, pekan biasa ke-29. Bacaan kitab suci pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa sejarah keselamatan menjadi sebuah spiritualitas murid sehari-hari, dari ketaatan Kristus menuju ketaatan gereja dan setiap murid sebagai partisipasi dalam kasih yang menebus dunia. Mari kita uraikan jalinan ini secara bertahap. Yang pertama, Mazmur 40 atau Mazmur 39. Sang pemazmur berkata, "Engkau tidak menghendaki korban sembelihan, tetapi telingaku telah kau tembus. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Mazmur 40 ayat 7-8. Saudara-saudari, ini bukan sekedar pernyataan moral, melainkan seruan hati seorang yang telah mengalami kasih dan pembebasan Tuhan. Ia datang bukan karena takut, tapi karena rasa syukur dan kesediaan untuk mencintai. Di sini, saudara, ketaatan bukanlah kewajiban legalistik, melainkan respon balasan terhadap kasih yang lebih dahulu datang. Dan inilah inti seluruh misteri Kristus, obedientia amoris, ketaatan karena cinta. Sedangkan dalam bacaan pertama pada hari ini, dari dalam terang surat kepada umat di Roma bab 5 ayat 12, 15, 17 sampai dengan 21, saudara-saudara, Rasul Paulus menafsirkan seluruh hidup Yesus dalam kerangka ketaatan penuh kasih kepada Bapanya. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Roma 5 ayat 19. Yesuslah sang pemazmur sejati yang berkata dengan seluruh keberadaannya, lihatlah Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, yang dikutip dalam surat kepada umat Ibrani bab 10 ayat 7 yang mengutip Mazmur 40. Salib, saudara-saudara, bukan sekedar penderitaan, tetapi ungkapan terdalam dari kesediaan Yesus melakukan kehendak Bapa hingga tuntas. Melalui ketaatan itu, Yesus memulihkan relasi yang rusak oleh ketidaktaatan Adam. Ia mengganti pernyataan Adam, aku mau menjadi seperti Allah, menjadi terjadilah kehendak-Mu. Maka Mazmur 40 menjadi semacam gema batin dari seluruh peristiwa penebusan. Setiap kali kita mendaraskan, here I am Lord, ini Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, kita sesungguhnya ikut memasuki tindakan Kristus yang mempersembahkan diri kepada Bapa demi dunia. Nah, dalam terang Injil Lukas pada hari ini, Yesus berbicara kepada para murid, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, ini bukan ketaatan pasif, melainkan kesiapsiagaan aktif yang lahir dari kasih. Para hamba berjaga bukan karena takut Tuhan akan marah, tetapi karena mereka mencintai Tuhan mereka dan menantikan kehadirannya. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika Tuhan itu datang? Yesus justru membalik peran. Ia akan mengikat pinggangnya dan melayani mereka. Itulah puncak kasih karunia yang dijanjikan Paulus. Ketaatan tidak lagi dipertemukan dengan hukuman, tetapi dengan pelayanan kasih Allah sendiri yang menantikan dalam kasih akan dilayani dalam kasih, saudara. Maka Mazmur 40 menemukan ekspresinya di sini, here I am Lord, I come to do your will. Ini Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Menjadi semangat para hamba yang menyalakan pelita di tengah malam melakukan kehendak Tuhan, mereka sambil menanti kedatangannya. Ketiganya, saudara-saudara, membentuk satu lingkaran kasih yang utuh. Tuhan mencintai kita dan datang menyelamatkan. Dalam Roma 5, manusia menjawab kasih itu dengan kesediaan melakukan kehendak-Nya. Dalam Mazmur 40, hidup sehari-hari menjadi tempat nyata bagi kesetiaan itu. Lukas 12, ketika seorang murid berdoa, here I am Lord, I come to do your will. Lihatlah Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ia sedang mengucapkan doa Yesus sendiri. Ia masuk ke dalam aliran ketaatan yang lebih besar dari dirinya. Ketaatan yang menyembuhkan, melayani, dan mengubah dunia dari dalam. Berjaga bukan lagi kewajiban berat,
melainkan persekutuan kasih dengan Sang Tuhan yang melayani. Ketaatan itu bukan beban, melainkan sarana persatuan dengan Allah yang sudah lebih dulu mencintai. Maka orang Kristen yang berjaga saudara dan berkata, "Here I am," adalah ikon hidup Kristus yang taat. Di tengah dunia yang sibuk dan lelah menunggu tanda, ia berkata dengan ketenangan, "Aku akan tetap menyalakan pelita ini karena kasih Tuhanku lebih kuat dari kegelapan." Maka kesimpulan rohani yang bisa kita ambil dari ketiga bacaan pada hari ini, dalam Mazmur hati manusia belajar berkata ya kepada kehendak Allah. Dalam surat kepada umat di Roma, Kristus menjadikan ya itu nyata di kayu salib. Dalam Injil Lukas, murid-murid diajar menjaga ya agar tetap menyala dalam hidup sehari-hari. Maka setiap kali kita berkata, "Here I am Lord, I come to do your will." Inilah aku Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kita tidak hanya mengulang doa pemazmur, tapi menyatukan diri dengan Kristus yang taat dan menyalakan pelita kasih-Nya di tengah dunia yang masih menunggu fajar kerajaan. Shalom dari Bali Barat, negara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.